Ustaz, mau tidur malah pakai minyak wangi? Ya iya. Nah, dalam hal ini kita pakai minyak wangi yang bikin nyaman, yang senang. Istri boleh pakai minyak wangi yang semerbak, boleh. Karena bersama suami dan di rumah. Iya, di kamar pula. Iya. Boleh semerbak. Kalau memang suaminya suka bau yang sangat semerbak, boleh. Akan tetapi kalau saya dimintai pendapat, ya sebaiknya istri pakai minyak wangi untuk perempuan. Kenapa? Ya selalu ada faedahnya. Tidak bisa mencium baunya kecuali dari jarak sangat dekat. Maka suami nggak mau menjauh kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Berbahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan bincang-bincang kita tentang wewangi tuntunan Nabi. Nah, hari ini spesial nih, kita akan bicara tentang waktu-waktu spesial, waktu-waktu istimewa Ustaz ya, untuk memakai minyak wangi. Karena ini ada sejumlah mungkin pertanyaan tapi juga kebingungan. Sebenarnya kapan toh memakai minyak wangi tip ya yang alami asli thayyib ini dianjurkan? Yang pertama kita perlu mendasarkan pada kedudukannya, yang dalam hal ini dibedakan antara disyariatkan secara khusus dengan disyariatkan secara umum, diperintahkan secara khusus dengan dituntunkan secara umum. Nah, ada beberapa yang dituntunkan secara khusus, yakni yang pertama adalah penggunaan minyak wangi pada saat seorang laki-laki hendak menunaikan sholat Jumat. Saya menyebutkan ini pertama kali karena bahkan di antara para ulama itu ada yang sampai menghukuminya wajib. Masya Allah. Nah, sebagian lainnya, mayoritas ulama menghukuminya sunnah. Kenapa kok sampai ada yang menghukumi wajib? Sebab sampai Rasulullah Muhammad SAW, jika seorang laki-laki itu tidak mendapati tib, dan yang diutamakan dari tib adalah duhen. Kalau cuma duhen ya, duhnu itu yang dari hewan atau dari kayu. Nah, ini dari hewan. Ini ambar dari ikan paus. Kalau ini racikan campuran antara misik dan ambar, kemudian ada ud. Ya, tapi dalam hal ini yang diutamakan adalah duhen, sebagaimana dapat kita baca dalam beberapa hadis. Nah, akan tetapi artinya tidak harus duhen. Tidak harus duhen. Kalau misalnya tidak ada duhen, maka bisa menggunakan roihan, yakni minyak wangi tip dari yang dibikin dari bunga-bungaan atau buah-buahan. Ya, jadi bukan tanaman secara keseluruhan ya, melainkan bunga atau buah. Nah, lalu di situ kan ada perbedaan antara minyak wangi laki-laki dan minyak wangi perempuan. Minyak wangi laki-laki itu kan mazhara rihuhu, yang tampak baunya, semerbak baunya, kemana-mana baunya, menyeruak kemana-mana. Jadi kalau pakai itu baru masuk yang lain bisa mencium, tapi nggak sampai pingsan ya. Karena minyak wangi yang baik itu dari jauh tercium lembut, dari dekat tidak bikin pusing. Aneh tetap itu. Akan tetapi apabila tidak mendapati minyak wangi untuk laki-laki, maka dalam hadis kita mendapati hendaklah dia memakai tibul mar'ah. Tibul mar'ah. Nah, kalau dalam redaksi yang lain Rasulullah menggambarkan, memberikan ketentuan mengenai tibun nisa, ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu, maka di sini redaksinya menggunakan tibul mar'ah. Sama-sama minyak wanginya perempuan, tetapi ini lebih berkonotasi parfumnya istri. Tentu saja parfum istri yang tidak diharamkan bagi laki-laki memakainya pada saat berangkat salat Jumat. Haram di sini ada yang menghukuminya memang haram, atau ada yang menghukuminya itu tidak disukai, yakni makruh yang sifatnya amat sangat itu. Semisal memakai khuluq atau memakai za'faran
untuk sholat Jumat. Nah, karena ada khuluq atau za'faron itu yang biasa dipakai oleh istri saat, nah ini kita bahas lebih khusus, saat berdua saja. Sebab kita ketahui, ini za'faron memang baunya relatif tersembunyi, tapi masih tercium dari dekat. Sebaliknya, za'faron arus, di lain kesempatan kita bincang insya Allah, ini baunya semerbak. Nah, artinya kalau perempuan pakai itu, walaupun ini memang kalau perempuan itu pakai di usia berapapun, dalam arti dia sudah nikah atau belum, nggak masalah. Berbeda dengan laki-laki. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan sebagai tibul mar'ah. Tibul mar'ah dalam arti ini baiknya dipakai oleh istri saat khusus. Nah, cuma memang lebih dalamnya kita akan perbincangkan lain waktu. Nah, apa konsekuensinya? Ini bahkan nggak ada saja sampai disuruhkan menggunakan tibul mar'ah. Karena pembandingnya daripada tidak memakai gitu ya Ustaz ya. Kalau daripada itu kan, ini bahkan kalau nggak ada kan usahakan. Kalau nggak punya minyak wangi untuk laki-laki, pakai tibul mar'ah. Yang tibul mar'ah ini kan memenuhi kualifikasi, memenuhi standar tafilat. Yakni tidak tercium baunya oleh orang lain. Karena rihnya itu baunya itu khofi. Nah, karena itulah kita perlu memperhatikan betul. Kalau kita ingat banyak orang-orang itu, para penguasa terdahulu, mementing-mentingkan hari Jumat. Sultan Abdul Hamid II dari Turki, Turki Utsmani misalnya, memiliki minyak wangi yang sangat khusus yang dipakai hanya pada hari Jumat dan Id lainnya. Kok Id lainnya? Karena hari Jumat seringkali disebut sebagai Id yang sifatnya pekanan. Kemudian Id lainnya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Ini diracik khusus oleh Sayyid Abdul Ghafur Al-Attar. Kemudian nanti untuk di luar Id, di luar hari Jumat memakai minyak wangi yang berbeda. Ini karena memuliakan hari Jumat. Nah, jadi yang pertama ini, jadi yang dituntunkan secara amat sangat hari Jumat. Nah, kenapa saya memulai dari hari Jumat? Karena tuntunan ini bersifat amat sangat sehingga sebagian ulama sampai ada yang mewajibkan. Nah, meskipun mayoritas ulama tidak sampai pada tingkat mewajibkan, tetapi menyuruhkan dengan amat sangat. Karena itu patutlah bagi kita untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah bagi perempuan ba'da haid. Bagi perempuan ba'da haid. Ini karena memang disuruhkan secara khusus juga di dalam Sahih Muslim. Dan dalam hal ini ditetapkan minyak wangi yang dipakai. Tidak ada pilihan lain. Apa itu? Yakni misk ghazal. Pada hadisnya nggak disebut misk ghazal. Misik gitu. Ya. Loh, kok ditetapkan secara khusus? Wallahu a'lam bishawab. Pertama, saya tidak mendapati redaksi yang lain. Yang kedua, dari apa yang saya pelajari memang sangat berbeda. Ini faedah lainnya ya. Antara menggunakan misik dengan menggunakan yang lainnya. Menggunakan misik itu memberi manfaat yang sangat khusus bagi suami istri. Nah, tentu saja pada sudah menikah ya. Dan kalau belum menikah, menggunakannya untuk bersuci ba'da haid juga bermanfaat nantinya kalau dia sudah menikah. Dengan demikian, kalau yang dipakai itu berbeda, faedahnya tentu saja berbeda. Artinya pemakaian misik ba'da haid ini berlaku tidak hanya untuk yang sudah menikah. Betul. Artinya para akhwat ya, remaja putri ini dari semenjak remaja ketika dia sudah sudah mengalami haid, ba'da haid disunahkan dengan sangat khusus. Sampai Rasulullah menerangkan itu dan Asma binti Syakal itu masih belum paham sampai Rasulullah mengatakan subhanallah, lalu diterangkan lebih rinci oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan kedudukannya yang sangat penting. Kemudian yang ketiga, ini masih saat-saat khusus ya, saat-saat khusus, yakni di waktu-waktu sholat. Di waktu-waktu sholat. Jadi apakah itu sedikit? Artinya dia menggunakannya minyak wangi itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Khuzaim ketika menerangkan tentang tibul masajid, mengharumkan masjid, wah ini juga
masjid ini perlu menjadi perhatian kita. Iya, Sampai-sampai ada satu tiang di Raudhah itu dinamakan sebagai al-ustuwanah al-mukhallaqah. Merujuk pada khuluq. Jadi wangiannya itu khuluq, bukan yang lain, bukan yang lain ya. Meskipun disebut juga sebagai al-ustuwanah al-mu'attarah, merujuk pada itir ya. Dan disebut juga sebagai al-ustuwanah al-mutayyibah, merujuk pada tib. Karena itir di situ adalah tib. Dan ini yang dimaksud tidak lain tidak bukan adalah tib maupun itir di situ yang dimaksud adalah khuluq. Jadi secara khusus merujuk ke khuluq. Nah, ini sebagai gambaran Rasulullah itu pernah menjumpai makanan yang beliau kemudian menghindarinya karena baunya tidak sedap. Tidak mengharamkan, boleh sahabat yang lain memakannya, tapi beliau memilih untuk tidak. Dan Rasulullah itu kita dapati dalam satu riwayat yang ini menjadi asbab turunnya ayat Allah yang melarang mengharamkan yang halal. Tatkala beliau ini kan para istri beliau ini ada yang bersepakat untuk mengatakan, ya Rasulullah, aku mencium bau maghfir dari mulutmu. Maghfir itu sesuatu yang baunya nggak sedap. Padahal Rasulullah saat itu tidak makan maghfir. Beliau habis minum madu. Hampir-hampir saja beliau itu mengharamkan bagi diri beliau tidak mau meminum madu. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung berikan teguran turunkan ayat ini. Nah, ini menandakan betapa pentingnya kita itu menjaga. Orang yang habis makan bawang putih tidak boleh masuk ke masjid karena ini mengganggu saat salat. Nah, dan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Khuzaim menukil hubbiba ilayya min dunyakum, dicintakan bagiku, dicintakan kau bukan aku menyukai dari duniamu. Tapi ini menunjukkan bahwa ini merupakan sesuatu yang Allah pilihkan. Berbeda dengan aku menyukai dari duniamu. Nah, hubbiba ilayya min dunyakum, dijadikan cinta pada diriku terhadap dunia kalian itu an-nisa wati. Nah, yakni istri dan minyak wangi. Dan dijadikan penyejuk mataku itu ada pada sholat. Sehingga ini sekaligus menunjukkan eratnya hubungan di antara ketiganya ini. Maka karena itu lanjutan berikutnya, kapan lagi saat tepat untuk memakai minyak wangi? Saat kita berangkat tidur. Loh, ada yang khusus ini sering ditanya, Ustaz, mau tidur kalau pakai minyak wangi? Ya iya. Nah, dalam hal ini kita pakai minyak wangi yang bikin nyaman, yang senang. Istri boleh pakai minyak wangi yang semerbak, boleh. Karena bersama suami dan di rumah. Iya, di kamar pula. Iya. Boleh semerbak. Kalau memang suaminya suka bau yang sangat semerbak, boleh. Akan tetapi kalau saya dimintai pendapat, ya sebaiknya istri pakai minyak wangi untuk perempuan. Kenapa? Ya selalu ada faedahnya. Tidak bisa mencium baunya kecuali dari jarak sangat dekat. Maka suami nggak mau menjauh kan? Ini sisi lain ya, sisi lain. Itu berarti istri yang cerdas gitu ya. Nah, cuma tadi apa nggak boleh? Kalau sudah di rumah, apalagi di kamar khusus mau pakai minyak wangi apa saja silakan. Nah, baik dari rumpun duhan maupun raihan. Kalau itu memang disukai oleh suami. Suami hendaklah memakai minyak wangi, misalnya ada yang tanya, loh Ustaz, minyak wanginya perempuan nggak tercium baunya, tapi kok mawar baunya semerbak? Loh, berarti dipakai laki-laki? Iya, tapi kan yang suka perempuan. Loh, pas itu, sangat bagus. Suaminya pakai itu, yang senang mencium baunya istrinya. Jadi waktu yang berikutnya tadi Jumat dan Id, kemudian yang kedua adalah saat-saat sholat, kemudian yang ketiga adalah gandengannya an-nisa wat-tib, yakni pada saat bersama dengan istri, wabil khusus saat istirahat. Kalau saat istirahat kita itu mencium bau yang menenteramkan, menyenangkan, meneduhkan, maka insya Allah banyak faedahnya di sana. Masya Allah. Dan itu mengingatkan kita pada pembahasan-pembahasan mengenai asar, mengenai pengaruh
mengenai pengaruh dari ta'thirul utur, kemudian Berkaitan dengan kejiwaan gitu, Ustaz. iya. Jadi artinya ada hubungannya antara pemakaian minyak wangi tadi dengan kesehatan jiwa seseorang. Ya kalau sebenarnya arahnya ke sana ya, Begitu tapi ya. saya hanya ingin lebih apa namanya, tipis-tipisnya itu mempengaruhi kita tuh menjadi lebih nyaman, lebih tentram gitu ya, gitu. Karena ini kalau iya perlu kapan-kapan perlu dibahas khusus ini ya. Jadi Insya Allah. apa itu Insya Allah. pengaruh dari ya tadi ya adanya asar dari minyak wangi tip tadi terhadap kesehatan jiwa seseorang. Ini kan luar biasa itu. Nah, insya Allah nanti kita ada pembahasan khusus mengenai ta'thirul utur, apa namanya, Untuk nafsiyah. ala nafsil insan. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Sedikit tadi Ustaz, penggalian tadi sedikit bahwa berarti kalau begitu untuk akhwat yang belum menikah ya, Ya. itu anjurannya tadi memakai minyak wangi khusus misik tadi ba'da haid, dan apakah juga diperbolehkan atau malah disunahkan setiap wanita termasuk yang belum menikah itu mau sholat itu memakai tibul mar'ah atau tibun nisa. Tibun nisa. Disebutkannya kriteria oleh Rasulullah Muhammad SAW, tibun nisa ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu, maka dengan demikian seorang perempuan itu apabila mau sholat lalu memakai minyak wangi yang rihnya, baunya itu khafi, tersembunyi, akan sangat baik. Karena ketentuan ini tidak disebutkan, wallahu a'lam bishawab, sepanjang saya pelajari tidak disebutkan secara khusus hanya bagi laki-laki, sehingga perempuan memakainya tidak masalah. Dan minyak wangi yang semacam itu tidak tercium oleh jamaah lainnya kalau semisal dia berangkat sholat berjamaah. Mari kita ingat bahwa hadis mengenai tafilat sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah itu berkenaan dengan perempuan yang hendak mengikuti sholat Jumat. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka agar tidak keluar rumah, yakni menuju tempat sholat Jumat itu kecuali dalam keadaan tafilat. Yang tafilatin itu Rasulullah Muhammad SAW mendeskripsikan kepada perempuan itu, la yujadu minkunna rihuti. Rih ya. Nah, rih artinya bukan la yujadu minkunna tib, tetapi la yujadu minkunna rihuti, yakni tidak dijumpai pada diri kalian itu bau minyak wangi, bukan tidak dijumpai pada diri kalian itu minyak wanginya. Baunya ya. Artinya kalau kita beberapa waktu lalu sudah pernah mencoba, memang ada minyak wangi itu yang jangankan kok dari jarak jauh, jarak sekian aja nggak tercium, jarak sekian nggak tercium, jarak sekian nggak tercium, jarak sekian baru tercium sangat dekat. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini tadi masih ketentuan yang sifatnya khusus. Lalu di luar itu bagaimana? Yakni ketika kita ini berbaur dengan orang lain dalam keadaan sehari-hari, maka hendaklah kita ini berusaha untuk berada di antara sesama kita itu dalam keadaan tidak bikin pening, tidak bikin pusing karena bau kita itu. Ya, termasuk berarti jangan memakai bau-bauan apa nih ke parfum abal-abal yang bikin kepala paniang-paniang itu. Nah, artinya kita hendaklah menghadirkan, dan ini kalau kita niatkan karena ingin memuliakan sunnah, insya Allah itu merupakan hal yang penuh barokah. Masya Allah, gitu. Masya Allah. Oh iya, satu lagi yang sering ditanyakan. Wah, ini mungkin lain waktu kita bahas lebih khusus mengenai deodoran. Deodoran. Ya, karena deodoran itu berbeda dengan minyak wangi. Ada orang pakai minyak wangi. Minyak wanginya salah pula. Untuk menutupi bau badan. Akibat yang terjadi bukan menutupi, campur aduk. Nah, deodoran namanya D itu berarti menghilangkan atau mengikis atau menurunkan odor itu bau. Jadi kalau deodoran itu fokusnya pada deodor, menghilangkan bau. Cuma ini bukan bahasan kita kali ini. Jadi
sunnah secara umum ialah memakai minyak wangi di luar waktu-waktu yang tadi, yakni ketika kita berinteraksi dengan orang lain, begitu. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Demikian jamaah sekalian, teman-teman semua pecinta wewangi tuntunan Nabi, marilah kita manfaatkan waktu-waktu istimewa tadi untuk melaksanakan tuntunan Nabi dalam memakai minyak wangi. Tentu saja yang kita maksudkan adalah minyak wangi yang asli, alami, thayyib. Semoga bermanfaat insya Allah. Semoga Allah Ta'ala juga kokohkan kesungguhan kita dan Allah Ta'ala berikan kita kemampuan untuk mengikuti tuntunan Nabi termasuk dalam urusan wewangi ini, hingga insya Allah kita besok berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Allah dan Rasulnya ridha kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi